Mbak Asri langsung kayak nangis, terus dia bilang tolong bukain aja tali pocongnya. Udah, saya cuman minta tolong dibukain aja tali pocongnya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube gue, Dunia Maya Dalam Misteri, dan bareng gue lagi, Maya Marissa. Dan cerita gue ini gue angkat dari kisah nyata, cerita dari seorang narasumber. Dan gak usah lama-lama lagi ya guys untuk ceritanya kali ini. Yuk simak dan tonton terus ceritanya. Guys, jadi ini tuh kiriman cerita dari Mbak Asri. Mbak Asri, terima kasih untuk kiriman ceritanya. Dan kali ini gue nggak bawain cerita dari lo. Dan ceritanya ini ya guys, itu mengandung unsur pocong alias emang bener-bener ceritanya itu pocong banget. Jadi guys, Mbak Asri ini itu tinggalnya di luar kota. Dan keluarganya Mbak Asri itu notabene katanya tuh orang-orangnya tuh yang ortodok banget gitu loh guys. Dan Mbak Asri ini keluarganya sebagian besar itu menganut aliran ilmu kejawen. Gue gak tahu ya kejawen itu sejenis ilmu atau emang adat yang dipercaya sama sebagian orang dan dipakai sampai sekarang. Itu gue nggak paham kejawen itu apa. Tapi Mbak Asri ini bilang kalau memang keluarganya ini itu sangat amat percaya sama yang namanya klinik guys. Jadi pada saat itu kakek dari Mbak Asri ini meninggal dunia guys. Meninggalnya tuh bukan karena apa-apa, melainkan emang udah tua, udah sepuh. Jadi usianya itu sekitar 103 tahun. Gila ya, manusia dikasih umur sampai 103 tahun. Itu hebat banget sih. Itu benar-benar berarti dia tuh menyaksikan cucu cicitnya sampai buyutnya segala macem. Kan kakeknya si Mbak Asri ini meninggal. Nah memang di keluarganya Mbak Asri ini, kalau ada yang meninggal itu tidak pernah yang namanya diadakan pengajian guys. Alias ya udah meninggal ya udah dikubur gitu. Kakeknya ini pas meninggal kan memang dipocongin ya guys. Nah itu memang tali pocongnya itu tidak dibuka katanya Mbak Asri. Singkat cerita, Mbak Asri kan pas tahu kakeknya meninggal, dia tuh akhirnya pulang ke kampung halamannya di daerah Jawa Timur. Memang tidak ada yang namanya pengajian. Jadi ya udah setelah dimakamin, dikubur, ya udah selesai gitu. Nggak ada pengajian tahlilan kayak kita kan ada malam 3 hari, 7 hari, 14 hari, 40 hari, 100 hari atau haul gitu kan. Tapi kalau dia tuh di keluarganya tuh bener-bener nggak ada dari dulu katanya. Dan entah kenapa nih guys, pas giliran kakeknya Mbak Asri ini meninggal, itu tuh benar-benar berbeda daripada keluarga-keluarga yang lainnya. Jadi si kakeknya ini itu gentayangan guys, alias jadi kayak orang gak diterima bumi meninggalnya. Apa mungkin kakeknya Mbak Asri ini punya ilmu tersendiri atau gimana, gue juga gak ngerti. Mbak Asri pun juga gak ngerti. Dan kakeknya ini tuh selalu datang di setiap malam guys, yang dimana yang selalu dikasih tahu itu tuh selalu Mbak Asri lagi dan Mbak Asri lagi. Jadi pas malam itu, malam setelah dimakamin, Mbak Asri kan datang di malam ketiga katanya. Nah di situ tuh dia kayak ya temu kangen, terus kayak ya sedih lah gitu kan sama keluarga-keluarganya gitu. Nah malamnya Mbak Asri pada saat Mbak Asri mau tidur ini, itu pertama Mbak Asri tuh ngedengar suara ngedehemnya kakeknya. Kayak kita tuh kayak gitu, kayak suara batuk tuh kayak suara kakeknya. Nah Mbak Asri tuh langsung speechless gitu, kayak kok kayak suara kakek ya gitu kata Mbak Asri nih. Nah sedikit dibuka nih jendela sama Mbak Asri, dan bener aja guys,
kakeknya Mbak Asri ini tiba-tiba ada di depan jendela kamar, yang dimana kamar itu ditempatin sama Mbak Asri. Jadi pas Mbak Asri buka jendela, set, bener-bener kakeknya itu ada di depannya, cuman terhalang sama jendela doang. Kayak lu bisa ngebayangin gak sih? Terus Mbak Asri tuh langsung teriak-teriak, dia tuh langsung kayak lari kedorong ke kasurnya, dia panik, sampai akhirnya keluarganya yang lain datang ke dalam, masuk, terus dia ditanya, kenapa Sri, pakai bahasa Jawa, gue nggak ngerti, gue nggak bisa bahasa Jawa ya. Terus dia bilang, cuman ngomong kayak gitu doang, gitu, kamu tuh kecapean mungkin, udah kamu istirahat aja, ini kenapa jendela dibuka udah malam, kata neneknya gitu, kata saudara-saudaranya. Udahlah tuh, akhirnya ditutup lah nih sama keluarga yang Mbak Asri. Nah udah nih ceritanya, Mbak Asri tidur nih, dan di mimpinya Mbak Asri itu kakeknya itu minta tolong sama Mbak Asri. Kakeknya bilang, katanya, Sri, tolong bilangin sama yang lain, bukain tali pocong saya, karena saya tidak pernah akan bisa meninggal dengan tenang gitu. Terus pas Mbak Asri melek sadar dengan mimpinya, betapa kagetnya lagi guys, pas dia melek, di atas mukanya dia, berarti posisinya di atasnya dia itu kakeknya Mbak Asri juga. Jadi posisi kakeknya itu ada di atasnya dia, ada di atas mukanya. Dan di situ Mbak Asri langsung teriak sekenceng-kencengnya, bikin panik ruangan kan. Langsung keluarganya, saudaranya pada datang lagi ke dalam guys. Dan ditanya, kamu kenapa sih Sri dari tadi teriak-teriak terus gitu kan? Kamu ini kecapean, udah istirahat aja, gak usah mikir yang macem-macem gitu kan, gak usah main handphone apa segala macem, udah istirahat gitu. Kamu kecapean, nanti yang ada kamu sakit, nggak istirahat gitu. Tapi lagi-lagi Mbak Asri ini nggak bisa cerita guys, karena memang Mbak Asri itu takut bilang dicap tuh kayak pembawa fitnah atau apa gitu. Tapi Mbak Asri akhirnya diam aja gitu. Mbak Asrinya diam aja, cuman ya kayaknya emang aku kecapean, tapi aku ngimpi serem. Cuman Mbak Asri ini nggak bilang mimpi serem itu kenapa gitu. Udahlah, akhirnya diambilin dah nih air minum sama keluarganya. Akhirnya Mbak Asri minum nih airnya. Udah 1 hari, keesokan paginya Mbak Asri udah tidak ngalamin hal-hal aneh lagi nih. Nah pas paginya ini kan keluarganya Mbak Asri tuh jadi jualan di pasar gitu, yang dimana Mbak Asri ini ditinggal sendirian karena keluarganya itu pada jualan di pasar, jualan sayur, ada juga yang jualan kayak kendi-kendi, ada juga yang jualan ikan-ikan gitu. Nah Mbak Asri ini ditinggal sendirian di rumah itu. Nah karena memang cuacanya pagi itu cerah, dan Mbak Asri tuh kayak ngerasa, pokoknya enak banget dah nih, kayak namanya balik ke kampung halaman gitu kan, menghirup udara pagi, udara perkampungan yang emang masih seger banget. Mbak Asri keluar, dan ini ya FYI aja ya, jadi rumah kakek dan neneknya Mbak Asri ini yang di Jawa Timur ini, setengah rumahnya itu masih dari bilik guys, jadi bener-bener emang kampung banget. Terus udah gitu juga katanya Mbak Asri ya, dia tuh di rumah neneknya itu ada kompor gas tapi jarang dipakai, karena neneknya itu lebih make itu namanya apa ya, kayak masih pakai kayu bakar. Kata neneknya itu makanannya jadi lebih enak, lebih lezat. Tapi emang bener ya guys, makanan yang tradisional pakai kayu bakar itu emang rasanya tuh kayaknya lebih nampol gitu ya. Kalau masak apa-apa tuh kayak wangi-wangi, semuki-semuki dari kayunya itu bikin kita nambah nafsu makan gitu kan ya. Gue jadi lapar nih. Nah lanjut ke ceritanya ya guys. Nah sudah itu, nah Mbak Asri tuh sambil duduk, tuh sambil ngopi, dia bilang kan dia kayak menikmati udara pagi lah gitu. Tiba-tiba kedengeran suara batuk kakeknya di dalam rumah. Dan kali ini bukan cuma batuk doang guys, melainkan memanggil, Sri, Asri. Speechless nggak dia? Dia langsung kayak nge-freeze. Dia takut, bener-bener takut gitu. Kayak, aduh, kalau gue ngeliat ini dia lagi, gue mau teriak, nanti siapa yang nolongin gue gitu kan. Keluarga gue ibaratnya pada ke pasar semua gitu. Tapi sama dia nggak digubris. Dia nyetel lagu sekenceng mungkin dari handphonenya. Tapi semakin dia ngencengin lagu di handphonenya, suara kakeknya itu semakin kenceng. Sri, tolong Sri,
matikan musikmu, tolong kakek, sambil ngomong kayak gitu. Nah Mbak Asri ini ngerasa, duh gue gak nyaman banget nih. Dia ngerasa, dia mensuges dirinya dia untuk tidak takut. Dia mensuges dirinya dia itu, nggak, ini halusinasi gue, dan ini halusinasi gue, katanya gitu kan. Dengan rasa percaya dirinya dia nengok ke belakang, maksudnya dia mau ngomel-ngomel gitu kan, dia nengok ke belakang, dia belum sempat ngomel-ngomel, dia tercengang ngelihat sosok kakeknya yang emang udah berdiri di ruang tamu dengan keadaan yang emang bener-bener kata dia tuh serem guys. Jadi kakeknya emang kan tinggi gede ya, tapi kakeknya ini, pocongannya ini itu penuh dengan luka-luka guys, yang dimana di bagian badannya itu kata Mbak Asri itu kayak semacam bekas luka cambukan. Jadi kayak ada item-item bekas cambukan, apa ya, kayak cambukan sabetan lah gitu. Nah terus di bagian mukanya juga agak tirus, terus udah gitu juga berdarah-darah, terus dari mulutnya keluar darah, sama matanya sudah mau keluar guys. Dan di situ Mbak Asri bener-bener nggak bisa berkata apa-apa, dan posisi kakeknya itu semakin Mbak Asri ngeliatin, semakin kakeknya pun melotot gitu loh guys, semakin kayak matanya tuh mau keluar. Dan akhirnya Mbak Asri udah lupa dan gak sadarin diri, tiba-tiba udah ada di dalam kamar dan keluarganya udah pulang dari jualan. Dan di situ Mbak Asri dibilang lagi, kamu kenapa sih Sri, dan akhirnya Mbak Asri cerita kalau dia itu ketemu sama sosok kakeknya yang menyerupai kakeknya, itu masih mengenakan pakaian pocong, itu minta tolong dibukakan tali pocongnya katanya. Nah neneknya ini ngerasa Sri ini halusinasi, Mbak Asri ini halusinasi gitu, karena si neneknya ini memang kan keluarga Mbak Asri ini emang menganut ilmu yang gue nggak tahu ya, gue nyebutnya ilmu aja ya, kayak kejawen gitu. Nah si neneknya ini kayak ngerasa si Asri ini udah nggak percaya sama yang namanya klinik-klinik. Jadi kayak lu udah tinggal di luar kota, mungkin lu udah ke modernan gitu. Tapi nggak begitu sebenarnya, emang itu yang dilihat Mbak Asri itu bener. Sampai Mbak Asri tuh ngomong, coba aja dibuka dulu makamnya, dibongkar lagi coba. Karena Mbak Asri tuh benar-benar ngasih tahu kalau dia terakhir kali ngeliat kakeknya tuh dalam keadaan kayak gini. Kalaupun dia bohong, kalaupun emang dia itu mengada-ngada halusinasi, tapi kalau misalnya pas dibongkar mayatnya ini, mayat dari kakeknya ini sama persis apa yang dia lihat keadaannya, berarti dia nggak halusinasi gitu. Akhirnya dia ambil kesimpulan sama keluarganya Mbak Asri, yaudah kita bongkar makamnya. Keluarganya Mbak Asri berbondong-bondong lah untuk membongkar makam dari kakeknya ini guys. Dan begitu mengejutkannya pada saat di makam, pas dibongkar, dan bener aja guys, pocong atau jenazah mayat dari kakeknya Mbak Asri ini benar-benar keadaannya tuh sama persis dengan apa yang Mbak Asri lihat dan Mbak Asri ceritain ke keluarganya. Itu penuh dengan luka cambukan, terus juga mukanya berdarah-darah, sampai mohon maaf ya guys, ini bener-bener nggak tahu ya, baru 3 hari tapi mata dari si kakeknya ini udah keluar satu gitu loh guys. Bener, jadi kayak ciplong satu gitu ya, ciplong bahasa kecil gue kalau ngeliat mata bolong ciplong. Gue kagak tau dah ya bahasa Indonesia yang bener dan baik tuh kayak apa ya selain ciplong itu, tapi emang bener-bener matanya itu keluar guys. Dan di situ Mbak Asri langsung kayak nangis, terus dia bilang tolong bukain aja tali pocongnya, udah saya cuman minta tolong dibukain aja tali pocongnya. Dan ya udah, pada saat itu keluarganya mengiyakan, karena memang keluarganya melihat dan menyaksikan kalau jenazah dan mayat dari kakeknya ini, pocongan dari kakeknya ini sama persis dengan apa yang Mbak Asri ceritain ke keluarganya, keadaannya ya maksudnya. Akhirnya dilepas, dan alhamdulillahnya Mbak Asri udah nggak ngeliat pocongan dari kakeknya ini lagi. Setelah kejadian tali pocongnya ini dilepas guys. Kita harus mempercayai ilmu, tapi kita harus mempercayai
apa yang kita anut, tapi di satu sisi lain juga mungkin keluarganya Mbak Asri ini lebih percaya ke turunan leluhurnya gitu guys. Semoga kakeknya Mbak Asri tenang di alam sana ya kakek ya, amin amin ya robbal alamin. Oke guys, untuk cerita pocong kali ini gue rasa cukup sampai sini. Dan buat kalian nih yang punya kisah pengalaman horor, boleh banget datang dan boleh banget kirim cerita kalian atau DM cerita kalian ke Instagram Maya Marissa itu aja udah, atau boleh langsung WhatsApp ke nomor WhatsApp yang ada nanti gue tulis di kolom deskripsi. Oke, gue Maya pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.